Video kali ini gua akan membagikan skema box NTX DXS118 yang terinspirasi dari skema box DXS-nya Yamaha. Skema ini dikhususkan untuk transducer speaker Acer Decibel dengan tipe 451006 revisi 0, produksi 12 Mei tahun 2020. Sebelum membahas skema, kita ulas dulu spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya adalah 420 mili, ukuran magnet 220 mili, ukuran total dari magnet hingga gasket 174 mili, ketebalan gasket 18,2 mili, ukuran terluarnya 465 mili. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Untuk nominal diameter, ini ukurannya adalah 457 mili atau 18 inci. Impedansinya 8 ohm, nominal power handling 500 watt, program power 1000 watt. Jika lu masih bingung dengan perbedaan nominal power handling dengan program power ini, gua udah pernah ulas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Untuk rentang frekuensinya mulai dari 28 sampai 3100 Hz. Kemudian untuk sensitivitas pada 1 watt per 1 meter ini 99 dB. Untuk ukuran voice coilnya ini 99,2 mm. Sementara spesifikasi lanjutan bisa dilihat sendiri. Kemudian kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 28 Hz, untuk DCR 5,6 ohm, KTS 0,45, Cache 0,47, KMS 13,29, MMS 186,2, CMS 0,16 mm per Newton, BL 20 Tesla meter, fast 371,5 liter, efisiensi 1,81%, SD 1269,2 cm persegi, dan Xmax 8,6 mm. Dan dari semua hal ini, kesimpulan di awal yang bisa kita gunakan, speaker ini bisa digunakan pada box dengan dan tanpa lubang angin. Karena dari EBP-nya, ini mendapatkan hasil sekitar 59,57, atau kita bulatkan aja di 59,6. Dan cara mengetahui EBP ini udah pernah gua bahas pada video yang akan gua selipin pada pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah 800 watt pada minimum impedansi 6 ohm. Kemudian rekomendasi titik potong bawahnya itu di sekitar 44 Hz dan atasnya 90 Hz. Tapi ini sifatnya tentu nggak mengikat, jadi nanti bisa dicoba aja sesuai karakter yang diinginkan, dan untuk slope nanti juga boleh menyesuaikan. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 129 desibel.
Semua ini merupakan rincian semuanya, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi videonya, karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 44 Hz, frekuensi 42 Hz itu udah bisa direspon pada -3 dB dan 46 Hz pada 0 dB. Sementara untuk atasnya, frekuensi 133 Hz itu udah bisa direspon pada 0 dB dan 145 Hz pada -3 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 800 watt, pergerakan udara pada port utama ini diperkirakan sekitar 7,2 meter per detik. Sementara untuk port kedua, ini diperkirakan sekitar 14,6 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk ketebalan multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 18 mili. Kita mulai dari tinggi. Jadi tinggi box ini adalah 780 mili, panjang ke belakang 800 mili, kemudian lebarnya 600 mili. Jadi ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Untuk port utamanya, ini menggunakan ukuran 160 mili. Sementara ukuran dari sekat port yang ini, yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 270 mili. Sementara tekukan yang ini sifatnya hanya opsional aja. Lalu ukuran internal yang kalau kita ukur dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 286 mili. Ukuran internal dari sudut ini sampai ke sudut yang ini ukurannya adalah 442 mili. Kemudian tekukan yang ini ukurannya adalah 173 mili. Sementara untuk port depan, bukaannya adalah 400 mili dan lebarnya 120 mili. Sementara untuk kedalamannya 56 mili. Dan di sekeliling port bagian dalamnya ditambahkan segitiga seperti ini. Kemudian untuk triplek dari dudukan speakernya ini menggunakan dua lapis. Satu sebagai dudukan utama dari transducernya, dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Dan ruangan depan ini didouble di keempat sisinya, baik itu sisi atas, samping kiri, kanan, dan bawahnya. Jadi dinding depan ini akan bertumpu pada keempat sisi penggandaan ini. Sementara segitiga ini bertujuan untuk mencegah kebocoran dan meningkatkan aerodinamika dari ruang resonansinya. Sementara untuk handle,
Jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Jadi nanti tinggal lu custom aja sesuai kebutuhannya. Jadi ya segitu aja untuk skema dari box NTX DXS118 khususnya untuk transducer speaker ACR Decibel dengan tipe 451006 revisi 0. Jika nanti lu punya link review dan video cek soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya atas bahasan kita kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silakan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.